Selamat sore teman-teman. Selamat datang di channel saya Ukti Faritulasana ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teknik pengacakan pada RAL, rancangan acak lengkap, baik itu faktorial ataupun non faktorial. Caranya sama ya teman-teman. Yang penting kalian sudah bisa mendapatkan berapa sih jumlah perlakuannya dan berapa jumlah ulangannya sesuai dengan rumus T dikalikan R min 1 lebih besar sama dengan DP galat. Oke, sekarang saya akan berikan beberapa syarat yang harus saudara ketahui. Syarat yang pertama adalah lingkungan harus sama. Jadi lingkungan yang ada pada rancangan acak lengkap itu harus sama, baik dari cahaya matahari, kemudian suhu dan sebagainya. Biasanya lingkungannya ini kegiatan rancangan acak lengkap itu dilaksanakan di laboratorium ataupun di lahan atau bedengan. Yang penting semua lingkungan itu harus sama. Kemudian syarat yang kedua. Nah, sekarang kita masuk pada syarat yang kedua ya teman-teman. Syarat yang kedua ini adalah pengacakan bukan berdasarkan blok. Artinya pengacakan ini tidak harus ditentukan per blok. Kalau di RAK kita biasanya menentukan kalau blok 1 ya letaknya harus di sini, kalau blok 2 ya harusnya letaknya di sini, kalau blok 3 harus di sini. Nah, sedangkan kalau pada rancangan acak lengkap itu tidak dipengaruhi oleh letak ataupun tempat seperti itu teman-teman. Jadi karena lingkungannya sama, kita bisa meletakkannya dimanapun. Akan tetapi kita harus tetap sesuai dengan syarat pengacakan, yaitu pengacakan tidak boleh disengaja. Artinya kita harus membuat pengacakan yang ada bukti otentiknya, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau misalnya kita sengaja ya enak aja ya teman-teman, biar lebih mudah pengamatan kita letakkan B1, B1-nya semua satu deret, kemudian B2-nya satu deret. Nah, hal ini tidak diperkenankan. Jadi pengacakan itu memang harus sesuai dengan metode acak, dengan rumus yang sama, dan tidak dilakukan secara sengaja atau dimanipulasi seperti itu. Oke, kita lanjut pada tekniknya teman-teman. Sekarang tekniknya, yang pertama adalah kita buat nomor urut sesuai dengan jumlah perlakuan dan ulangan. Di sini saya ada 5 perlakuan dan ulangannya ada 3. Sudah saya hitung dengan rumus TR-1 DP galat kurang lebih atau sama dengan 15 seperti itu. Kemudian saya akan masukkan terlebih dahulu yaitu membuat bilangan acak teman-teman. Jadi kalau di RAL itu bisa langsung dengan bilangan acak atau dibuat dengan nomor urut terlebih dahulu juga nggak apa-apa untuk lebih mudah mengetahui mana sih ulangan yang pertama dan mana ulangan yang kedua. Oke, kita buatkan nomor urutnya dulu. Nah, nomor urut ini karena dia ada 5 perlakuan, kita buat 1 sampai 5 sebanyak 3 kali. Jadi kita pakai Excel ini sebenarnya lebih mudah, tinggal ditarik aja seperti itu. Kemudian kita copy dan pastekan di bawahnya 2 kali. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita membuat bilangan acak atau menggunakan random ya, dengan jarak yang jauh. Misalnya 500 sampai 700 atau mungkin 456 sampai 756 seperti itu. Oke, kita sekarang buat bilangan acaknya. Kita pakai rumus run between ya, sama dengan run between yang ini. Kemudian kita tinggal tab aja. Kemudian di sini pemisahannya pakai tanda titik koma. Oke, saya akan masukkan angka 356, kemudian titik koma 768. Kemudian saya kurung tutup dan enter. Oke, di sini kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, secara otomatis angka yang di sini sudah teracak sendiri tanpa kita yang membuat, tapi alat yang membuat, yaitu alatnya berupa komputer dan ada aplikasi Excel-nya seperti itu. Kemudian kita hilangkan rumus random between-nya terlebih dahulu dengan cara kita blok dulu, kemudian kita klik kanan. Kita klik kanan ya, kita copy. Agak macet ini, masih agak lemot ya teman-teman. Kemudian kita copy. Nah, kemudian kita pastekan di sini juga. Kita klik yang kalau pada Windows
yang terbaru mungkin sudah langsung bisa diklik ini ya, yang ada angka 123-nya nih, paste spesialnya. Nah, secara otomatis rumus di belakangnya hilang. Kalau misalnya komputer kita masih belum Windows yang terbaru, ya oke, ada cara mudahnya. Di sini kita tinggal tekan kontrol ya, kontrol ditambah ALT, kemudian selama kontrol ALT ini ditekan bersama-sama, kita juga menekan huruf E, S, dan V. Oke, saya akan cobakan ya. Saya akan blok, kemudian saya copy, kemudian saya tekan Ctrl ALT, E, S, V. Oke, akan muncul seperti ini ya, paste spesial. Kemudian kita klik values, kemudian kita klik OK. Secara otomatis sudah hilang ya teman-teman. Nah, setelah itu kita copy lagi, kita pindahkan. Ini adalah langkah yang pertama. Jadi nanti kalau misalnya kita udah mengcopy langkah-langkahnya, kalian nanti lebih mudah untuk menjelaskan pada pembimbing bagaimana cara kita untuk melakukan kegiatan pembuatan random ini. Kemudian kita pastekan di sini dan kita buat lagi di sini sesuai dengan ulangannya tadi. Kan di sini kita sudah punya P1 hingga P5, kita beri kode juga P1 hingga P5 per masing-masing ini sebanyak 3 kali sesuai dengan jumlah ulangan. Atau saya kopikan aja ya biar ada warnanya teman-teman. Jadi saya copy dari sini biar ada warna, jadi ada pembedanya nanti. Sorry, jangan di paste spesial biar nggak hilang warnanya, terlalu besar ternyata. Oke, saya paste spesial dulu. Habis ini saya kasih warna. Atau langsung kita copy dari sini aja ya biar lebih mudah. Dan kita pastekan 2 kali. Oke, kemudian kita buat di rata tengah biar cantik. Dan kita blok lagi hingga P1 hingga P5, kemudian kita beri warna yang berbeda-beda. Biar kita mudah mengingat bahwa ini adalah blok ulangan, bukan blok yang berbeda. Oke. Nah, di sini kita sudah punya 3 ulangan dengan bilangan random. Oke, kita buat perlakuan. Ini adalah perlakuan ya teman-teman. Ada di ulangan pertama ada 5 perlakuan, ulangan kedua 5 perlakuan, ulangan ketiga ada 5 perlakuan. Kemudian kita copy lagi. Oke, kita letakkan di sebelahnya. Nah, selanjutnya kita blok dari P1, kita blok dari sini ya, semuanya ke bawah. Karena kalau pengacakan pada RAL itu memang yang diacak keseluruhan, tidak mengacak secara ulangan atau blok ya seperti RAK. Jadi yang diacak itu secara keseluruhan karena kita mau letakkan dimanapun tempatnya, lingkungannya sama seperti itu. Jadi tidak ada batasan ya teman-teman. Jadi kita langsung mengacak semuanya. Kemudian setelah kita blok keseluruhan seperti ini, kita klik kanan, kita copy, kemudian kita klik sort and filter A to Z ya, atau kita urut A to Z sehingga di sini ada urutan. Oke, jelas sekali ya. Jadi nanti pada yang diurut ini bisa digunakan sebagai letaknya di ulangannya nanti. Oh, ternyata di ulangan pertama nanti ya kita dapat ini, satu perlakuan P5, P2, P1, P3, P5. Bisa jadi ada yang sama. Oke, kita copy dan buatkan desain lahannya. Saya kopikan dari sini biar mudah aja. Kemudian saya letakkan di sini untuk jadi desainnya. Saya perbesar teman-teman. Nah, oke, bisa kita buat sekarang. Nah, kita hapus isinya ini. Sekarang pada ulangan pertama ya. Jadi yang awalnya nomor urut ini menjadi menjadi urutan ulangan karena yang di sini tadi perlakuannya sudah kita acakkan total, jadi nggak bisa dijadikan 55, agak sulit untuk milih ya. Jadi kita gunakan yang ini sebagai untuk mengambil 5 urutannya. Oke, kita ambil 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita kopikan, kita letakkan pada ulangan yang pertama. Nah, kemudian kita ambil lagi, kita kopikan 1, 2, 3, 4, 5 lagi,
kita letakkan pada ulangan ketiga. Kemudian kita ambil lagi sebanyak 5, kita letakkan lagi pada ulangan ketiga. Seperti ini. Kemudian kita cek teman-teman. Nah, jadi kalau pada RAL itu bisa jadi ya teman-teman, P5-nya di sini bersamaan. Jadi kalau RAL itu tidak masalah teman-teman, mau dia kita letakkan P5-nya di sini atau tadi kita kopikan yang ini di sebelah sini boleh, atau kita ngurutnya dari sini boleh. Jadi kita bisa jadi teman-teman P5, P2, P1, P1 ini kita letakkan dari bawah sini mulainya, ada P5, P1, P1 gitu boleh. Jadi letaknya dia bisa menyesuaikan tempatnya dan dia tidak dipengaruhi oleh lingkungan untuk penentuan pengacakan. Jadi bisa kita letakkan dimanapun, boleh dari kiri ke kanan, kemudian baru ke bawah, atau mungkin dari seperti ular begini, atau seperti ular begini ya letaknya teman-teman, atau mungkin dari kanan kemudian ke atas seperti ular seperti ini, silahkan. Pengacakannya bisa dimanapun dan cara pengacaknya seperti itu ya. Dan diingat, dalam ulangan itu wajib ada yang sama, kemudian dalam ulangan ke kanan juga ada yang sama, seperti itu ya teman-teman. Kenapa kok harus ada yang sama? Karena kita bisa menentukan kalau oh ini RAL, dia pasti ada perlakuan yang sama dalam satu ulangan, seperti itu. Kalau misalnya nggak ada yang sama, nanti bisa jadi itu split part atau RAK, seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini. Terima kasih.